Harga kopi dunia nggak turun-turun ya. Gue mau curhat aja sih. Ini masih all time high juga. Masih di level 400 USD per LBS ya. Ini termahal. Termahal. Bahkan termahal dari tahun 2016. Ini mahal sekali. 2016 itu kalau lu mau tahu harganya itu 152. Sekarang 401. Jadi berapa itu? Hampir 3 kali lipat ya. Sedangkan harga di coffee shop lo itu belum turun-turun, belum naik-naik. Susah kan harga kopi naik. Itu harga kopi di dunia. Harga kopi di Indonesia apakah mengikuti dunia? Yes, jelas. Jadi secara prakteknya banyak buying station. Buying station itu misalnya kalau lu lihat di ada gudang-gudang pembelian di Lampung, gudang-gudang kopi itu ya di Bandung dan sebagainya, itu buying station. Mereka biasanya ngebeli dari petani atau pengepul lokal dan sebagainya. Terus dari petani dan pengepul lokal itu biasanya mereka ngelihat nih sekarang harga hariannya tuh berapa. Mereka nggak mau ngelepas kalau nggak sesuai dengan harga kontrak. Itu sebenarnya harga kontrak ya, forward kontrak. Harga spot price di dunia saat itu. Nah, mereka rata-rata ngikutin, jadi mereka nggak peduli biasanya, nggak peduli kalau sebenarnya HPP-nya itu jauh di bawah itu. Dan market pun mau nyerap karena pada rebutan, karena jumlahnya itu kan terbatas ya, quantity coffee yang tersedia ya. Jadi kalau mereka nggak dibeli sama, let's say mereka udah punya kontrak nih sebetulnya petani binaan pabrik A, warehouse A. Mereka sebenarnya punya kontrak, tapi kalau nggak mau beli di harga itu ya mereka akan lari ke gudang sebelah. Itulah realitanya. Harganya harga kopi Indonesia itu ikut naik turun dari harga kopi dunia. Dan kalau lo lihat sebetulnya di level tahun 2020 pas pandemi deh, itu pandemi itu di level harga tadi kan kita gue bilang ya 401 ya per LBS ya. Di sekitar pandemi itu tahun 2021 itu sekitar 120, 100-an lah. Di 2022 naik ke level 231. Kita ini sekarang di level 400. Jadi lu bayangin harga kopi green beans dari 2022 ke 2025 200 ke 400 naik 2 kali lipat coy. Itu green beans. HPP lu tuh sebetulnya naik 2 kali lipat. Jadi apa yang bisa dilakukan nih kalau kayak gini nih sebagai orang yang punya usaha kopi? Mungkin ya tantangannya adalah sebetulnya kalau lu mainnya bukan di es kopi susu ya. Kalau lu mainnya misal di specialty, tantangannya sebetulnya sebagai coffeepreneur ini gimana cara justifikasi harga yang naik ini ke customer lu. Ini yang susah sebetulnya. Karena misalnya kalau gue sendiri ya, gue komitmen terhadap kualitas ya. Tapi gimana caranya? Apakah general public ngerti gitu loh? Bahwa gue komitmen ke kualitas. Di behind the scene-nya gue tuh kontrol semua, tuh ada mesin roasting dan sebagainya. Gue kontrol semua, gue invest alat, gue invest banyak hal lah, equipment untuk quality gue nggak turun gitu. Nah berarti challenge-nya sebetulnya gimana caranya biar ini efisien ya. Walaupun HPP kita naik 2 kali lipat. Susah juga di tengah daya beli yang flat. Kenapa gue bilang daya beli kita flat? Ya lihat aja consumer price index kita. Lihat aja loan growth gitu kan ya. Uang yang tumbuh di kalau orang keuangan Menku itu kemarin bilang M2 ya. Uang yang tumbuh di masyarakat dan sebagainya. Itu cenderung flat ya. Loan growth aja kalau nggak salah di industri manufaktur itu setahun terakhir cuma naik 2% doang. Tumbuhnya sekitar 2%. Inflasi kita sekitar
inherently sekitar berapa ya? 4% setahun terakhir. Gua nggak ngerti deh. Jadi ya growth-nya tidak sebanding dengan inflasi kita. Kalau growth-nya nggak sebanding dengan inflasi kita ya berarti daya belinya daya belinya turun ya. Tapi ya price volatility kayak gini nih kayaknya maksa orang-orang yang bekerja di industri specialty ini gerak dari yang namanya cuman buying doang deh, cuman beli doang. Modalnya jadi butuh banyak sih, kayak gue ini kemarin gue ngeluarin cash flow gue fokusin cuman beli green beans buat 4 bulan ke depan karena tahu harga kopi naik gila-gilaan, jadi gue amanin dulu daripada naik lagi. Ya gue coba build relationship sama ini ya petani ya, tapi kan petani juga sama aja, mereka kalau lu nggak bayar sekarang mereka apa mau kasih dengan harga kualitas yang ini bagus. Ya kalau lu udah percaya petaninya, ini gue udah kenal sama petaninya udah berapa tahun, tapi toh hukum jual belinya kan juga masih berlaku ya. Nggak ngerti deh, jadi entrepreneur susah, mendingan kayak jadi pegawai aja kayak zaman dulu. Ini gue curhat aja kali ya. Tapi ya namanya entrepreneur ya ngebangun long term relationships ini emang tricky ya. Kayak nyari siapa yang sepemikiran di value chain, nggak cuma sama petani loh, value chain loh, sama equipment dan sebagainya.